Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek UAS Kalkulus kami. Dengan saya, Fadri Zulkudua sebagai ketua kelompok. Dan saya Rizky Wahyu. Saya Arhan Malik Rashid. Saya Fathan Gani. Saya Fajri Haryanto. Saya Tara Arya Satya. Saya Februardiansa Satmoko. Saya Adam Khalil Gibran. Oke, berikut materi atau soal yang akan kami bawakan. Dan yang pertama, itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, Rizky Wahyu. Dan yang nomor 2 dijelaskan oleh saya Tara Arya Satya. Dan yang nomor 3 dijelaskan oleh saya Fathan Gani. Yang keempat akan dijelaskan oleh saya, Fadri Zulkudua. Dan nomor 5 akan dijelaskan oleh saya Februardiansa. Dan nomor 6 akan dijelaskan oleh saya Arhan Malik Rashid. Yang nomor 7 akan dijelaskan oleh saya Fajri Haryanto. Dan nomor 8 akan dijelaskan oleh saya Adam Khalil Gibran. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu. Saya di sini akan menjelaskan penyelesaian dari nomor 1, yaitu mencari turunan pertama dari fungsi ln x pangkat 3 per y plus 2x pangkat 2 y min cos y plus 5x sama dengan 0. Baik, karena di sini ada dua variabel yaitu x dan y, kita diturunkan terhadap x dan y-nya. Baik, yang pertama kita turunkan terhadap x-nya terlebih dahulu, yaitu d per dx dalam kurung ln x pangkat 3 per y plus 2x pangkat 2y min cos y plus 5x. Nah, yang pertama kita turunkan ln x pangkat 3 per y-nya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan turunan fungsi logaritma natural, itu menjadi 1 per x pangkat 3 per y 3x pangkat 2 per y. Lalu selanjutnya kita mencari turunan 2x pangkat 2y nya dengan cara menurunkan pangkatnya terlebih dahulu, yaitu menjadi 2 dikali 2xy. Lalu selanjutnya kita mencari cos y-nya. Nah, karena di sini kita mencari x, jadi cos y ini jika diturunkan hasilnya 0. Nah, lalu selanjutnya kita mencari 5x-nya. Turunan dari 5x yaitu 5. Nah, setelah itu semua hasil ini masih bisa disederhanakan menjadi 3 per x ditambah 4xy plus 5. Oke. Lalu selanjutnya kita mencari turunan terhadap y-nya. Oke, dengan d per dy dalam kurung ln x pangkat 3 dikurang ln y plus 2x pangkat 2 y min cos y plus 5x kurung tutup. Nah, yang pertama kita mencari turunan ln x pangkat 3 dikurang ln y-nya. Itu ln x pangkat 3-nya ini value-nya 0. Lalu ln y-nya ini yaitu 1 per y, karena yang tadi kita menggunakan turunan fungsi logaritma natural. Lalu selanjutnya kita mencari turunan 2x pangkat 2y, hasilnya 2x pangkat 2 dikali 1. Lalu turunan dari cos y, turunan cos adalah min sin, jadi turunan cos y yaitu min sin y. Lalu turunan dari 5x, karena kita di sini mencarinya y, jadi value dari 5x ini jika diturunkan hasilnya 0. Oke. Lalu hasil dari semua ini kita sederhanakan, masih bisa diturunkan lagi menjadi min 1 per y ditambah 2x kuadrat plus sin y. Oke. Setelah itu, karena kita sudah mendapatkan turunan x-nya dan turunan y-nya, kita substitusi hasil turunan x dan turunan y-nya ke dalam rumus dy per dx sama dengan min fx per fy. Lalu hasilnya dy per dx sama dengan min 3 per x ditambah 4xy plus 5 per min 1 per y ditambah 2x kuadrat plus sin y. Jadi hasil dari turunan x yang tadi dan hasil dari turunan y yang tadi itu dimasukkan ke dalam rumus ini. Setelah itu kita
Setelah itu kita samakan penyebutnya. Gitu. Jadi hasilnya 3 plus 4x kuadrat Y plus 5 per X min lalu per min 1 plus 2x kuadrat Y plus Y sin Y per Y. Jadi kita samakan penyebutnya. Yang atas X dan yang bawahnya Y-nya. Oke. Lalu setelah itu kita kali silang. X-nya kali yang atas. Y-nya kali yang atas, maaf. X-nya kali yang bawah. Oke, jadi hasilnya 3 plus 4x kuadrat Y plus 5x dikurung lalu dikalikan dengan Y. Lalu X dalam kurung min 1 plus 2x kuadrat Y plus Y dikali sin dalam kurung Y kurung 1. Oke, hasilnya yaitu dy per dx sama dengan min 3y plus 4x kuadrat y kuadrat plus 5xy per min x plus 2x pangkat 3 y plus xy dikali sin y. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Atar Arya Satya. Di sini saya akan menjelaskan jawaban nomor 2, yaitu tentukan dy per dt dari fungsi y sama dengan t pangkat 2 ditambah 1 ln t. Pertama, kita ubah dulu menjadi bentuk eksponensial dengan bilangan e. Si ln ini bilangan pokoknya adalah e. Maka t pangkat 2 ditambah 1 sama dengan e ln t pangkat 2 ditambah 1. Hasil ini bisa seperti ini karena menggunakan sifat logaritma. Maka y sama dengan e ln t pangkat 2 ditambah 1 ln t. Lalu misal w sama dengan ln t pangkat 2 ditambah 1 dikali ln t, dan u sama dengan ln t pangkat 2 ditambah 1, lalu v sama dengan ln t. Maka w sama dengan u dikali v. Lalu di sini kita menggunakan aturan rantai. dy per dt sama dengan dy per dw dikali dw per dt sama dengan d per dw lalu buka kurung u aksen dikali v ditambah v aksen dikali u sama dengan e pangkat w buka kurung u aksen dikali v ditambah v aksen dikali u tutup kurung. Lalu selanjutnya kita menentukan u aksen dan v aksennya. U ini harusnya tidak ada aksennya ini. U sama dengan du per dg dikali dg per dt sama dengan dg buka kurung ln g tutup kurung dikali d per dt t pangkat 2 ditambah 1. Maka u aksennya sama dengan 1g dikali 2t. 1g ini hasil dari du per dg, 2t ini hasil dari dg per dt. Lalu hasilnya dikali, maka hasilnya 2t per t pangkat 2 ditambah 1. Lalu yang v-nya ini harusnya tidak ada aksennya. V sama dengan ln t dan v aksen sama dengan t pangkat t. T per t. 1 per t. Sorry. Lalu setelah menemukan hasil-hasilnya, lanjutkan untuk memasukkan hasil dari u aksen dan v aksen. Lalu u dan v ini ke dalam bentuk u aksen dikali v ditambah v aksen dikali u kurung. Maka dy per dt sama dengan e pangkat w buka kurung u aksen dikali v ditambah v aksen dikali u. Lalu sama dengan e pangkat ln t pangkat 2 ditambah 1 ln t. Maka masukkan hasilnya buka kurung 2t per t pangkat 2 ditambah 1 ln t ditambah 1 per t ln buka kurung t pangkat 2 ditambah 1. Hasilnya buka kurung t pangkat 2 ditambah 1 ln t buka kurung 2t ln t per t pangkat 2 ditambah 1 ditambah ln t pangkat 2 ditambah 1 per t. Sekian dari saya. Saya Fathan Gani yang akan menjelaskan nomor 3. Carilah nilai maksimum lokal atau minimum lokal jika ada dari fungsi berikut. Y sama dengan x pangkat 2 per akar kuadrat x pangkat 2 plus 4. Y sama dengan x pangkat 2 per akar kuadrat x pangkat 2 plus 4 sama dengan x pangkat 2 buka kurung x pangkat 2 plus 4 tutup kurung
pangkat min 1/8 min 1/2. Y sama dengan X pangkat 2 buka kurung X pangkat 12/4 tutup kurung pangkat min 1/2. Titik kritis yang terjadi saat dy per dx sama dengan 0. dy per dx sama dengan 0. D per dx buka kurung x kuadrat buka kurung x kuadrat plus 4 tutup kurung pangkat min setengah tutup kurung sama dengan 0. Jadi diturunin U itu sama dengan X pangkat 2, U aksen sama dengan 2X, V sama dengan buka kurung X pangkat 2 plus 4 tutup kurung pangkat min setengah. V aksen sama dengan min setengah buka kurung X pangkat 2 plus 4 tutup kurung pangkat min setengah buka kurung 2X tutup kurung. Nah, di sini bisa disederhanakan lagi, yaitu V aksen sama dengan min X buka kurung X pangkat 2 plus 4 tutup kurung pangkat min 3/2. Maka U aksen V ditambah V aksen U sama dengan 0. 2X dikali buka kurung X pangkat 2 plus 4 tutup kurung pangkat min setengah ditambah min X buka kurung X pangkat 2 ditambah 4 tutup kurung min 3/2 kali X pangkat 2 sama dengan 0. Pada kedua ruas ini dikalikan buka kurung X kuadrat ditambah 4 tutup kurung pangkat 3/2. 2X buka kurung X kuadrat plus 4 tutup kurung pangkat min 1/2 ditambah 3/2 kurang X pangkat 3 buka kurung X kuadrat ditambah 4 tutup kurung pangkat min 3/0 ditambah 1/0 sama dengan 0. 2X buka kurung X kuadrat plus 4 tutup kurung min X pangkat 3 buka kurung 1 tutup kurung sama dengan 0. dy per dx sama dengan 2X buka kurung X kuadrat plus 4 tutup kurung min X pangkat 3 sama dengan 0. 2X pangkat 3 plus 8X min X pangkat 3 sama dengan 0. X pangkat 3 plus 8X sama dengan 0. Nah, di sini dari X tersebut dikeluarkan masing-masing. Buka kurung X kuadrat plus 8 tutup kurung sama dengan 0. X sama dengan 0 yaitu titik kritis atau X sama dengan akar kuadrat min 8. Tapi di sini kita mengambil yang X sama dengan 0. Karena apa? Karena X sama dengan akar kuadrat min 8 itu tidak mempunyai akar yang nyata. Jadi dy per dx sama dengan 2X buka kurung X kuadrat plus 4 tutup kurung min setengah pangkat min setengah dikurang X pangkat 3 buka kurung X kuadrat plus 4 tutup kurung pangkat min 3/2. D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan 2 buka kurung X kuadrat plus 4 tutup kurung pangkat min setengah tambah min setengah buka kurung X kuadrat plus 4 tutup kurung pangkat min 3/2 dikali buka kurung 2X tutup kurung dikali 2X dikurang 3X pangkat 2
dikali buka kurung X kuadrat plus 4 tutup kurung pangkat min 3/2 ditambah min 3/2 buka kurung X kuadrat plus 4 tutup kurung pangkat min 5/2 dikali buka kurung 2X tutup kurung. Jadi hasilnya D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan 2 buka kurung X kuadrat plus 4 tutup kurung min setengah pangkat min setengah dikurang 2X kuadrat buka kurung X kuadrat plus 4 tutup kurung pangkat min 3/2 dikurang 3X kuadrat buka kurung X kuadrat plus 4 tutup kurung pangkat min 3/2 ditambah 3 buka kurung X kuadrat plus 4 tutup kurung min 5/2 kali X. Jadi substitusikan titik kritis X sama dengan 0 ke turunan yang kedua. Jadi apapun bentuk bilangan X, semua yang X diturunin menjadi 0. Sama dengan 2 buka kurung 0 pangkat 2 plus 4 tutup kurung pangkat min setengah dikurang 2 0 pangkat 2 kali buka kurung 0 pangkat 2 plus 4 tutup kurung min 3/2 dikurang 3 0 pangkat 2 dikali buka kurung 0 pangkat 2 plus 4 tutup kurung pangkat min 3/2 ditambah 3 buka kurung 0 tutup kurung buka kurung 0 pangkat 2 plus 4 tutup kurung pangkat min 5/2 sama dengan 2 per akar kuadrat 4 dikurang 0 ditambah 0 sama dengan 2/2 dikurang 0 sama dengan hasilnya 1. Nah, 1 ini 1 lebih besar daripada 0. Jadi yang kita ambil ini nilai minimum lokal. X sama dengan 0 minimum lokal, fungsi Y sama dengan X pangkat 2 per akar kuadrat X kuadrat plus 4. 1 nilai minimum lokal sama dengan Y sama dengan 0 kuadrat per akar kuadrat 0 pangkat 2 plus 4 sama dengan 0. Di sini kenapa tidak ada nilai maksimum lokal? Karena tidak mempunyai maksimum lokal karena tidak ada batas atas, yaitu waktu di turunan pertama tadi. Oke, sekian dari saya, lebihnya mohon maaf. Saya Fadrizul Qudwah akan menjelaskan nomor 4, yaitu batas integral 0 pi per 3 cos X pangkat 5 sin X dx. Untuk menghitung integral tentu, hitung terlebih dahulu integral tertentunya, yaitu kita misalkan cos X sebagai U. Lalu, tentukan turunan du per dx-nya sehingga didapatkan min sin X. Selanjutnya, tentukan nilai dx-nya, yaitu du per min sin X. Selanjutnya, gantikan nilai cos X dengan U, yaitu integral U pangkat 5 sin X du per min sin X. Kemudian kita eliminasi nilai sin X dengan nilai sin X, sehingga menyisakan integral min U pangkat 5 du. Kemudian gunakan aturan integral untuk mengevaluasi nilai tersebut, sehingga menjadi 1/5 plus 1U pangkat 5 plus 1 sama dengan 1/6 pangkat 6 atau U6/6. Kemudian, gantikan U kembali dengan nilai cos X. Kemudian, substitusi nilai X dengan nilai yang ada pada batas integralnya, yaitu 0 dan pi per 3, sehingga didapatkan nilai cos pi per 3 sama dengan setengah cos 0 bernilai 1. Selanjutnya,
min 1 pangkat 6 per 6 dikurangi min setengah pangkat 6 per 6. Sehingga dihasilkan min 1 per 6 ditambah 1 per 384 sama dengan 21 per 128. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Februari Satmoko. Di sini saya akan menghitung integral 1 per x kuadrat akar 4 dikurang x kuadrat dx. Dari aturan integral bentuk suku-suku, di sini kita misalkan x-nya adalah 2 sin theta, sin tetanya yaitu x per 2, dan tetanya arcus sin x per 2, dan cos tetanya akar 4 dikurang x kuadrat per 2. Lalu kita menggunakan rumus Pythagoras yaitu segitiga siku-siku, maka kita cari dengan rumus Pythagoras yaitu akar 2 kuadrat dikurang x kuadrat diakarkan menjadi 4 akar 4 kuadrat dikurang x kuadrat. Di sini selanjutnya integral 1 per x kuadrat di akar 4 dikurang x kuadrat. Misal x adalah sin theta dan dx-nya adalah 2 cos theta d theta. Selanjutnya integral 1 per 2 sin kuadrat theta akar 4 dikurang 2 sin kuadrat theta. Lalu di sini 4 dikurang 2 sin kuadrat theta kita faktorkan menjadi 4 akar 4 dikurang 4 sin kuadrat theta. Lalu 4-nya dikeluarkan menjadi 4, 1 min sin 2 theta, d theta. Lalu 1 dikurang sin 2 theta-nya kita ubah penyebutnya menjadi 4 cos 2 theta. Di sini integral 2 cos theta per 4 sin 2 theta akar 2 cos 2 theta. Kita habiskan 2 cos theta dengan 2 cos theta-nya. Jadi sisanya sama dengan integral 4 sin kuadrat theta d theta. Lalu sin 2 theta-nya kita ubah penyebutnya menjadi 4, 1 min cos 2 theta. Di sini cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta. Lalu 1 plus cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta dibagi 2. Jadi 1 tambah cos 2 theta per 2 sama dengan cos 2 theta. Lalu 1 plus cos 2 theta dibagi per 2 sama dengan cos 2 theta kita masukkan ke dalam integral. Jadi integral 4, 1 dikurang 1/2 plus cos 2 theta per 2. Di sini 1 dikurang setengah, yaitu 1/2, dikurang 1/2 cos 2 theta. Lalu di sini integral 4/2 dikurang 4/2 cos 2 theta d theta sama dengan 4/2 theta dikurang 4/2 theta per 2 dikali sin 2 theta plus c. Sama dengan 4. 4/2 theta dikurang 4/2 dikali 1/2 sin 2 theta plus c. Sama dengan 2 dikali 2 jadinya 4/4 sin 2 theta plus c. Sama dengan 4 theta 4/2 theta dikurang 4/4 sin 2 sin theta cos theta plus c. Selanjutnya 4/2 theta dikurang 4/2 sin theta cos theta plus c. Tetanya yang tadi kita masukkan jadi arcus sin x per 2. Jadi 4/2 arcus sin x per 2 dikurang 4 kuadrat per 2 dikali 4 akar 4 dikurang x kuadrat
plus 2. Jadi hasil akhirnya 4/2 arcusin X2 min 2/2 X dikali akar 4 X kuadrat per 2. Baik, perkenalkan saya Aaron Malik Rashid akan menjelaskan soal nomor 6, yaitu batas integral 0 2pi cos X dx. Di sini di sampingnya ada tabel trigonometri yang akan berhubungan dengan jawabannya. 0 kurang dari X kurang dari pi per 2, yaitu jawabannya adalah cos X. Pi per 2 yaitu adalah value-nya 1. Di bawahnya itu pi per 2 kurang dari X kurang dari 3pi per 2 sama dengan min cos X. Nah, di sini 3pi per 2 yaitu adalah value-nya min 1 di tabel. Di bawahnya pi per 2 kurang dari X kurang dari 2pi sama dengan cos X. 2pi di sini yaitu value-nya adalah 0. Nah, di bawahnya ada batas integral pi per 2 cos X dx. Di sini pi per 2 derajatnya yaitu adalah 90 derajat. Dia termasuk ke dalam kuadran 1. Ditambah batas integral pi per 2 3pi per 2 min cos X dx. Di sini 3pi per 2 value-nya adalah 230 derajat, yaitu termasuk dalam kuadran 3. Ditambah batas integral 3pi per 2 2pi cos X dx. Di sini 2pi itu adalah value-nya 360 derajat, termasuk ke dalam kuadran 4. Baik, batas integral 0 pi per 2 cos X dx. Di sini kita langkah pertama yaitu mencari turunan cos, yaitu adalah sin. Di sini sin X sama dengan sin 0, yaitu adalah 0. Dan di sini kita melakukan substitusi si X-nya, yaitu sin X sama dengan sin pi per 2, hasil adalah 0. Dan di bawahnya ini adalah hasil akhirnya, yaitu sin pi per 2 min sin 0, 1 min 0, hasilnya adalah 1. Selanjutnya, batas integral pi per 2, 3pi per 2, min cos X dx. Di sini, sama seperti tadi, kita akan mencari turunan cos, yaitu sin. Sin pi per 2, yaitu 1, min sin 3pi per 2, min sin pi per 2. Di sini kita akan substitusikan menjadi sin 3pi per 2, yaitu min 1. Hasilnya adalah min 1 plus 1 sama dengan 2. Selanjutnya, batas integral 3pi per 2, 2pi per 2 cos X dx. Masih sama seperti tadi, kita akan mencari turunan dari cos, yaitu adalah sin. Sin 3pi per 2 sama dengan min 1. Di bawahnya sin 2pi sama dengan 0 sama dengan 2 0. Lalu di sini kita akan jumlahkan menjadi sin 2pi min sin 3pi per 2. Nah, di sini kita substitusikan menjadi sama dengan 0 dikurangi min 1 sama dengan 1. Hasil akhirnya adalah 1 tambah 2 tambah 1, yaitu adalah 4 hasil akhirnya. Oke, sekian. Terima kasih. Baik, di sini saya Muhammad Bajid Permana Haryanto. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 12 dikurang X kuadrat dan Y sama dengan mutlak X. Pertama-tama, kita akan menggambar kurvanya terlebih dahulu, yaitu kurva parabola. Sesuai pada soal, Y sama dengan 12 dikurang X pangkat 2. Atau bisa kita tulis min X pangkat 2 ditambah 12. Yang dimana min X pangkat 2 ini koefisiennya ini min 1. Jadi kurvanya ini akan terbuka ke bawah. Dan P sama dengan 12. Atau P-nya ini kita anggap aja titik puncaknya. Jadi titik puncaknya adalah 0,12 seperti kayak gini. Selanjutnya kita akan mencari Y mutlak X. Karena gradiennya positif, jadi
miring garisnya ini lurus ke kanan dan akan bertemu dua titik potong. Dan kita yang kedua adalah mencari titik potong pada parabola dan garis lurusnya. Kita akan menggunakan subtisi di mana persamaannya adalah Y sama dengan Y. Yang pertama adalah 12 dikurang X kuadrat dan Y yang kedua adalah X. Maka yang Y12 min X kuadrat ini kita akan pindahkan menjadi X pangkat 2 ditambah X dikurang 12. Selanjutnya kita akan faktorkan dan mendapatkan hasil X ditambah 4 dan X kurang 3. Untuk X ditambah 4 sama dengan 0, berarti X-nya adalah min 4. Dan mendapatkan titik koordinatnya adalah min 4 titik 0. Untuk yang X ditambah kurang 3 sama dengan 0 dan X hasilnya adalah 3 dan titik koordinat adalah 3,0. Selanjutnya kita substitusikan lagi untuk X sama dengan min 4-nya ini berdasarkan soal Y sama dengan 12 kurang X pangkat 2. Berarti X pangkat 2-nya ini kita masukkan min 4. Jadi 12 dikurang min 4 pangkat 2 sama dengan min 4. Dan titik koordinatnya adalah min 4 dan min 4. Untuk yang X sama dengan 3, maka Y-nya 12 dikurang X pangkat 2 berarti 12 dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 12 dikurang 9 sama dengan 3. Jadi titik koordinatnya adalah 3,3. Untuk mencari luas di antara kurva, maka kita memerlukan rumus seperti ini. Integral A sampai B Y1 dikurang Y2 dx. Pada kurva ini kita itu mencari luas daerah yang pada gambar tersebut nih yang diwarna oranye kan. Dari kurva yang diperoleh, kita dapat memperoleh batas atasnya itu 3, X-nya 3, dan batas bawahnya itu X-nya itu min 4. Sehingga kita masukkan pada rumusnya diperoleh seperti ini. Integral min 4 sampai 3 Y1 12 dikurang X2 dikurang Y2 X dx. Maka selanjutnya kita integralkan menjadi hasilnya 12X dikurang sepertiga X pangkat 3 dikurang seperdua X pangkat 2 integral min 4 sampai 3. Selanjutnya kita masukkan batas atasnya dan juga batas bawahnya. X-nya ini untuk X yang batas atas dan juga ini untuk X yang batas bawah. Sehingga diperoleh hasil 36 dikurang 9 dikurang seperdua dikurang yang batas bawahnya min 48 ditambah 64 per 3 dikurang 8. Selanjutnya kita sederhanakan lagi agar mempermudah, yaitu 7 menjadi untuk yang batas atasnya 72 dikurang 18 dikurang 9 per 2 dan batas bawahnya dikurang min 144 ditambah 64 dikurang 24 per 3. Selanjutnya kita sederhanakan lagi menjadi 45 per 2 dikurang min 104 per 3. Selanjutnya kita gabungkan lagi nih untuk disederhanakan lagi menjadi 135 dikurang min 208 per 6 sehingga diperoleh hasil 343 per 6 atau dalam bentuk desimalnya itu 57,16 satuan luas yang diperoleh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adam Khalil Gibran dan di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 8 ya. Jadi nomor 8 tuh disuruhnya carilah satu contoh aplikasi turunan atau integral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu contoh perhitungan matematika untuk aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari adalah menghitung percepatan sebuah mobil. Misalkan mobil bergerak lurus dengan persamaan posisi sebagai fungsi waktu diberikan oleh S T sama dengan 2T pangkat 2 ditambah 3T tambah 1. Untuk mendapatkan persamaan percepatan A dengan T, kita harus menghitung turunan kedua terhadap waktu dari fungsi pada posisi
S dan T. Yaitu A dalam kurung T sama dengan D pangkat 28 per DT pangkat 2. A dalam kurung T sama dengan D per DT 2T pangkat 2 plus 3T plus 1. AT sama dengan 4T plus 3. Jadi percepatan mobil adalah AT sama dengan 4T plus 3 M per S pangkat 2. Nah, sekarang untuk contoh perhitungan matematika untuk aplikasi integral dalam kehidupan sehari-hari, mari kita hitung jarak total yang ditempuh mobil selama interval waktu tertentu. Misalkan, mobil bergerak dengan kecepatan AT sama dengan 4T plus 3M per S pangkat 2 dan memiliki kecepatan V0 sama dengan 2M per S pada T sama dengan 0. Untuk mendapatkan persamaan kecepatan V T, kita harus mengintegrasikan fungsi percepatan A dengan T terhadap waktu. V T sama dengan batas integral 4T plus 3 DT. Ya, gitu. V T sama dengan 2T pangkat 2 plus 3T plus C. Dengan C merupakan konstanta integral. Kemudian, untuk mendapatkan persamaan posisi ST, kita harus mengintegrasikan fungsi kecepatan V dengan T terhadap waktu. ST sama dengan batas integral ST pangkat 2 plus 3T plus C DT. ST sama dengan 3 per 3T pangkat 3 plus 3 per 2T pangkat 2 plus CT plus D. Dengan D adalah konstanta integral. Dengan menggunakan kondisi awal V dalam kurung 0 sama dengan 2, kita mendapatkan 2 sama dengan 0 plus 0 plus C. Yaitu C sama dengan 2. Kemudian dengan kondisi awal S dalam kurung 0 dikurangi 0, kita dapatkan 0 sama dengan 0 plus 0 plus 0 plus D. Dan D sama dengan 0. Jadi persamaan posisi mobil adalah S dalam kurung T sama dengan 2 per 3T pangkat 3, 3 per 2 pangkat 3 plus 2T. Jika kita ingin menghitung total yang ditempuh mobil selama interval waktu T1 hingga T2, kita dapat menghitung nilai integral dari persamaan posisi. Jarak total batas integral T2 dengan T1 S dalam kurung T DT. Jarak total 2 per 3 T pangkat 3 plus 3 pangkat 2 T pangkat 2 plus 2T dengan T1 T2. Jarak total 2 pangkat 3 T3 pangkat 2 dikurangi T3 pangkat 1 3 per 1 plus 3 per 2 T2 pangkat 2 per 2 dikurangi T2 per 1 sama plus 2 T1 dikurangi T2. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.